Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ustazah Febri pada pembelajaran online pendidikan agama Islam. Hari ini Ustazah akan masuk ke materi baru, yaitu tentang kisah Nabi Daud. Tetapi ada baiknya kalian yang belum like video Ustazah, yang belum kasih subscribe ya, jangan lupa juga nyalakan lonceng agar channel YouTube Ustazah terus berkembang dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih ya buat anak-anak Ustazah yang udah like, subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya dengan kisah keteladanan Nabi Daud alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Daud ini merupakan generasi ke-13 ya, generasi ke-13 dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nama ayah Nabi Daud ini yaitu Yisha ya. Oke. Keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim dan ayahnya bernama Yisha. Ya, perlu diingat ya. Kemudian Nabi Daud ini masih merupakan keturunan dari Bani Israel. Dan Nabi Daud ini adalah merupakan seorang pekerja keras dan penyayang binatang. Tuh ya. Nah, sehingga Nabi Daud pada waktu masih kecil itu kerjanya adalah menggembala kambing ya bersama kakaknya. Nah, kemudian pada usia 9 tahun ya, Nabi Daud ikut berperang melawan pasukan Raja Jalut. Dan beliau, Nabi Daud itu ikut ke dalam barisan pasukan Raja Talut ya. Jangan ketukar. Kalau Jalut itu jahat. Kalau Talut itu baik ya. Jadi Nabi Daud umur 9 tahun ikut berperang melawan Jalut dan masuk ke barisan Raja Talut. Dia meminta izin kepada Raja Talut. Meminta izin untuk ikut berperang. Awalnya Raja Talut ragu kan. Karena Nabi Daud ini kan masih muda, umurnya masih 9 tahun. Kok ya anak kecil mau ikut berperang? Kira-kira seperti itu. Tetapi karena melihat kesungguhan dari Nabi Daud ini sendiri untuk ikut berperang, maka kemudian Raja Talut mengizinkan Nabi Daud untuk ikut berperang melawan Raja Jalut ya. Maka kemudian Nabi Daud itu hanya membawa peralatan sederhana, hanya membawa batu kerikil, hanya membawa ketapel atau bahasa kita betetan itu ya, yang itu ya. Kemudian hanya membawa tongkat dalam menghadapi pasukan Raja Jalut tersebut. Dan beliau yakin bahwa beliau akan menang dan bisa mengalahkan pasukan Raja Jalut. Maka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala terbukti ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi Daud bisa mengalahkan beserta pasukan Raja Talut itu bisa mengalahkan Raja Jalut dan pasukannya. Dan berita gembiranya adalah Nabi Daud bisa membunuh Raja Jalut itu sendiri atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan prestasi tersebut kemudian Raja Talut ya mengangkat Nabi Daud sebagai apa? Sebagai penasihat sekaligus pemimpin militer peperangan ya. Tentu ketika sudah menang tadi pasukan dari Raja Jalut itu mundur ya. Karena rajanya mati, sudah dibunuh Nabi Daud dan mereka kalah perang sehingga mereka mundur. Dan si Nabi Daud ini justru yang kemudian diangkat oleh Raja Talut menjadi penasihat dan pemimpin militer dalam peperangan selanjutnya. Itu saja ya. Sebenarnya kisah Nabi Daud ini panjang sekali untuk kita ceritakan, tetapi untuk pertemuan kali ini hanya sampai di sini ya, hanya sampai kemenangan Nabi Daud melawan Raja Jalut ya. Itu saja materinya hari ini tentang Nabi Daud. Tugas kalian seperti biasa mencatat materi yang sudah Ustazah jelaskan. Kemudian tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua, kalian bisa memvideokan, menjelaskan secara singkat ya, singkat saja tentang kisah Nabi Daud tadi ya. Tidak perlu sepanjang ustazah, tetapi poin-poin pentingnya ada.
Misalnya dia keturunan keberapa, kemudian keturunan dari bangsa apa, umur berapa dia, apa ikut perang, melawan raja apa, ikut barisan raja apa, seperti itu dan lain sebagainya ya. Bisa kalian, kalau lengkap seperti ustazah alhamdulillah bagus. Kalau seadanya juga tidak apa-apa. Yang penting kalian punya keberanian untuk menceritakan kembali kisah Nabi Daud seperti yang sudah ustazah ceritakan sebelumnya. Itu saja ya tugas kalian. Untuk tugas mencatat, malam ini ustazah tunggu, tetapi untuk tugas menghafal ya itu ustazah tunggu sampai hari Kamis lah ya. Hari Kamis ustazah tunggu tugas menghafalnya sebelum jam 8 malam. Jadi kalau bisa secepatnya ya. Itu saja dari ustazah. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai jumpa.